Semoga Habib selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, jamaah majelis taklim yang saya hormati, selanjutnya itu pelajaran agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kepada Al-Habib Hadib Alatos saya persilakan dengan segala hormat. Pada tempat Rasulullah. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Musahibatul Bait, orang tua kita bersama Bunda Leli beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga segenap hadirat muslimat yang hadir pada sore hari ini dengan setia menunggu. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sebelumnya saya minta maaf kepada ibu-ibu sekalian atas keterlambatan saya. Saya semalam jam 2 masih di Madura. Tadi pagi jam 11 masih ada agenda di Surabaya. Kemudian harusnya take off tadi jam 1 lewat 15, jam 1 lah harusnya take off itu. Tapi delay pesawatnya, kalau dari take off jam 1 pas sampai ke sini awal asar. Tapi akhirnya pesawatnya ada delay, ada keterlambatan, sehingga baru mendarat tadi sekitar jam 4:30. Jadi baru take off jam 3 lewat. Karena baru mendarat 4:30, sholat di bandara sebentar, kemudian akhirnya sampai kemari, keluar dari bandara jam 5 kurang, baru sampai sekarang. Alhamdulillah. Dimaafkan gak Bu? Dimaklumi. Alhamdulillah. Mungkin sebagian yang haji sudah pulang, sebagian yang berhalangan karena dimundurkan hari Kamis. Insya Allah semuanya udzur, yang berhalangan udzur, yang udah pulang udzur karena memang sudah terlalu lama, mungkin ada kewajiban lain. Insya Allah mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, kita melanjutkan kajian kita Risalatul Mu'awanah. Tapi karena ini pertemuan tawakufan sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi 10 hari lagi insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Maka kita tetap baca kitab Risalatul Mu'awanah, tapi saya lompat babnya kali ini khusus bicara tentang bulan suci Ramadan. Jadi saya lompat supaya kita ada bekal, walaupun ada sebentar waktu 25 menit, insya Allah yang sedikit berkah insya Allah. Amin ya rabbal. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في دارين آمين. وعليك بالإكثار من أعمال البر وخصوصا في شهر رمضان فإن ثواب النافلة فيه يعدل ثواب الفريضة في غيره. وأيضا فإنه يحصل في رمضان من التيسير والنشاط في أعمال البر ما لا يحصل مثله ولا قريب منه في غيره من الشهور. وذلك لأن النفس المتكاسلة عن البر مسجونة بالجوع والعطش، والشياطين المثبطة عن الخير مصفدة، وأبواب النار مغلقة، وأبواب الجنة مفتحة،
Wal munadi yunadi kulla layla bi amrillah ya baghil khair halumma wa ya baghil syar wa ya baghil syar ubsur atau absir. Nah, Al-Imam Al-Haddad mengingatkan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ini bulan beda dengan bulan-bulan lainnya. Jawab yang jujur ibu-ibu sekalian. Kita kalau bulan masuk bulan suci Ramadan, mau ibadah semangat atau tidak? Semangat. Beda nggak semangat dengan bulan lain? Beda, memang beda. Itu fakta. Itu kenyataan. Semangat itu memang beda. Kenapa yang bikin semangat ibadah kita lebih meningkat? Apa? Karena memang ada faktor-faktor pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa Allah nolong kita? Yang pertama, hawa nafsu kita yang biasanya bikin kita malas ibadah itu dipenjara. Hawa nafsu kita dipenjara. Satu, bentuk pertolongan Allah bagi kita di bulan Ramadan. Hawa nafsu kita dipenjara dengan haus dan lapar. Itu Bu, waktu ada satu riwayat disebutkan, ya, nafsu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nafsu diciptakan sebagai makhluk yang memang membangkang. Allah siksa pakai api, nggak mau kalah dia, tetap bandel. Allah siksa pakai rasa dingin, tetap bandel, nggak mau kalah. Allah siksa berbagai macam siksaan, tetap yang namanya hawa nafsu itu makhluk yang bandel, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah siksa dengan haus dan lapar. Begitu hawa nafsu disiksa dengan haus dan lapar, baru hawa nafsu itu mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang salah satu cara paling ampuh buat menundukkan hawa nafsu ya haus dan lapar. Makanya dalam riwayat disebutkan idza syabi'al batnu ja'al jawarih wa idza ja'al batnu syabi'al jawarih. Di situ disebutkan dalam satu riwayat, kalau perut kita kenyang, perut penuh kenyang, maka ja'al jawarih, anggota tubuh kita akan lapar. Apa maksudnya anggota tubuh lapar? Coba perhatikan baik-baik. Kalau perut kenyang, anggota tubuh lapar. Apa maksudnya perut kenyang, anggota tubuh lapar? Kata ulama, maksudnya kata Imam Al-Haddad, ketika perut kita kenyang, maka anggota tubuh kita lapar. Mata lapar, pengen ngelirik sana sini. Mulut bawaannya pengen ngoceh sana sini. Fudu bawaannya pengen tahu aja yang bukan urusannya apa. Pengen ngoceh aja, tangan bawaannya pengen geratak sana sini. Jadi akhirnya anggota tubuhnya mau bergerak terus tuh. Mau ini, mau itu, hal-hal yang gak baik atas dorongan hawa nafsu. Tapi sebaliknya, kalau perut kita lapar, idza ja'al batn, kalau perut kita lapar, syabi'atil jawarih. Ketika perut kita lapar, justru anggota tubuh kita yang lain jadi kenyang. Maksudnya kenyang apa? Anggota tubuh kita enggan untuk melakukan hal-hal yang bukan seharusnya. Karena kenapa? Karena hawa nafsunya ditundukkan dengan lapar. Makanya itu yang pertama tuh, bentuk pertolongan Allah yang bikin kita lebih semangat ibadah di bulan Ramadan. Satu, Allah bikin hawa nafsu terkerangkeng, dipenjara dengan adanya rasa haus dan makanya ulama ngajarkan, dan ini sunnahnya Rasulullah SAW, kalau puasa, buka puasanya nggak usah terlalu bermewah-mewahan, berlebihan. Yang namanya mewah bagus, boleh nyenengin suami, nyenengin anak, tapi jangan terlalu berlebihan. Begitu azan langsung es apa Bu? Es campur. Habis es campur pastel makan 3 telan langsung. Habis itu kroket 4. Habis itu nasi dengan rendangnya, dengan ininya, sepiring melentung, nambah lagi 2 piring semua. Itu bagaimana menundukin hawa nafsu? Bukannya nunduk, hawa nafsunya makin liar, betul atau tidak? Makan enak gak dilarang Bu, tapi jangan berlebihan. Kalau makan enaknya berlebihan, makan kebanyakan, nanti pendidikan hawa nafsunya ketika puasa itu gak berhasil.
Walaupun guru saya Syekh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah taala wa ra'ah, beliau mengatakan kalau ada orang yang mau nyambut bulan Ramadan dengan makanan enak, jangan dilarang. Kenapa? Biarkan mereka menyembah Allah dengan rasa senang. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak apa-apa, gak usah dilarang. Biar makan enak saja. Biar anak kita tuh senang nyambut Ramadan. Biar laki kita, keluarga kita senang nyambut Ramadan. Gak apa-apa, mau makan enak silahkan. Tapi jangan berlebihan. Jelas atau tidak? Jangan gara-gara habis ngaji Habib Hanif besok-besok begitu buka puasa nggak ada apa-apa, cuma nasi sama tempe satu. Kata Habib Hanif makannya jangan buka puasa, lakinya besok-besok jangan ngaji lagi Habib Hanif dah. Akhirnya saya yang salah urusan itu. Lah kalau kata guru saya Syekh Nawawi Baharun, biarkan orang menyembah Allah dengan rasa gembira. Sama bukan yang haram satu, dan yang kedua jangan berlebih. Jadi anak kita tuh rindu terus sama Ramadan. Kalau disediakan enak, anak kita rindu sama Ramadan. Suami kita ada kerinduan tersendiri dengan Ramadan. Bukan hanya rindu dengan ibadahnya, rindu dengan suasana buka puasanya, rindu dengan suasana sahur, rindu dengan sajian ibunya ketika buka puasa. Alhamdulillah. Yang penting jangan lupa, nih semua jamaah Darus Zahra ya ngaji dari awal tahun sampai dari Syawal sampai Sya'ban. Yang dibaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya cinta sama Nabi. Cinta. Begitu buka puasa lupa sama Nabi. Nabinya dikalahin sama bakwan. Iya. Lupa sama sunnah Nabi, berarti lupa sama. Mau makan yang lain boleh silahkan, tapi dahulukan sunnah Nabi. Jangan lupa buka pakai korma. Jangan lupa buka pakai korma, itu yang paling utama tuh. Begitu buka puasa, ya saya singgung sedikit. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Korma lebih bagus lagi bilangannya ganjil. Didik tuh anak anak sama suami ibu didik di rumah. Pakai korma dulu. Makan yang enak silahkan di situ bebas. Yang penting dahulukan Rasulullah ketika buka puasa kita. Kita dapat nikmat Ramadan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai begitu kita buka puasa kita lupa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, korma dulu. Begitu korma 3 biji boleh, 5 biji boleh, mau 1 boleh, nanti korma dulu, habis itu air putih. Habis itu baru doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar dhahabat dhama wa btallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Allahumma laka sumtunya setelah buka. Katakan laka sumtu, ya Allah bagimu aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu aku telah beriman. Itu fi'il madhi dalam bahasa Arab. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Kalau telah berbuka berarti udah buka belum? Udah. Makanya buka dulu baru. Jelas atau tidak? Paham? Sekarang ini sebelum atau sudah? Sebelumnya tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jelas atau tidak? Insya. Jadi satu tuh, kenapa kita semangat di bulan Ramadan? Satu, pertolongan Allah yang pertama, karena hawa nafsu dikekang dengan rasa haus dan lapar. Kemudian yang kedua, karena setan memang dikerangkeng. Setan itu dikerangkeng. Kecuali setan-setan yang berbentuk manusia. Kadang-kadang masih ada, Bu, setan-setan berbentuk manusia itu masih ada. Ada nggak bulan puasa? Ada. Itu aja mau bikin emosi di bawaannya. Mau ngajakin maksiat, mau ngajakin gibah di bawaannya. Padahal udah bulan Ramadan, supaya pahalanya gugur itu. Nah, setan-setan dikerangkeng, itu salah satu faktor kita lebih semangat di bulan Ramadan. Kemudian wa abwabun nar mughlaqah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Itu yang bikin aura positif makin besar. Itu dalam hadis diriwayatkan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa abwabul jannah mufattahah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini 4 pertolongan Allah buat kita di bulan Ramadan. Ya, hawa nafsu kita di penjara dengan haus dan lapar. Kemudian setan dikerangkeng. Yang ketiga, pintu neraka ditutup. Yang keempat, pintu surga. Makanya bawaannya semangat mau ibadah.
bawaannya semangat mau berbuat baik, bawaannya ada halangan kita untuk berbuat-buat yang buruk di bulan Ramadan. Kalau kita betul-betul dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nggak sampai di situ. Itu setiap malam ada malaikat yang tugasnya manggil, ya bagil khair aqbil atau halumma, ya bagil syar aqsir atau ugsur. Wahai orang-orang yang pengen melakukan kebaikan, ayo segera. Itu setiap malam ada malaikat yang manggil begitu. Berarti ibu yang bertugas melakukan kebaikan, berarti ibu sedang menjawab panggilan malaikat tersebut, sadar atau tidak sadar. Wahai orang yang mau melakukan keburukan, sono, jangan kau lakukan keburukan. Berpalinglah kau dari keburukan. Absir, berhenti, jangan kau lakukan keburukan. Berarti ketika kita menahan diri dari maksiat, secara nggak langsung kita sedang menjawab panggilan malaikat. Allah kasih kemudahan. Makanya saking Allah kasih kemudahan, kalau orang masuk Ramadan nggak dapat ampunan Allah, kelewatan. Orang masuk Ramadan nggak dapat ampunan Allah, itu berarti udah bablas, itu udah ngawur. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika naik tangga, ibu-ibu sekalian naik tangga mimbar, Rasulullah SAW tahu-tahu mengatakan amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah mengatakan amin. Singkat cerita hadisnya panjang, kalau saya sebutkan semua. Tapi sahabat tanya setelah itu, ya Rasulullah, kenapa engkau tahu-tahu tadi mengatakan amin, padahal kami nggak ada doa. Doa itu kan, amin itu kan permintaan istajib, kabulkan doa kami ya Allah. Amin itu artinya seperti itu. Kenapa engkau tahu-tahu mengatakan amin ya Rasulullah, padahal nggak ada yang doa ya Rasulullah? Itu amin apa maksudnya? Ternyata kata Rasulullah SAW tadi ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril doa. Yang 3 kali itu ada doa, 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Yang doa malaikat Jibril yang aminkan Rasulullah, kira-kira qabul apa kagak tuh? Qabul banget ibu. Apa doanya Rasulullah? Doa malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu apa syaqi 'abdun, dalam riwayat disebut syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhum falam yughfar lah. Celaka seorang hamba. Celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, masuk bulan Ramadan, fansalakha minhu, keluar Ramadan falam yughfar lah, tapi gak dapat ampunan Allah. Bayangin, orang-orang dapat masuk Ramadan beruntung, ini masuk Ramadan malah celaka. Orang-orang yang masuk Ramadan tapi gak dapat ampunan Allah, celaka. Kenapa kok bisa celaka? Saudara, itu doanya malaikat Jibril. Dan doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Haddad menjelaskan kenapa kok bisa celaka. Karena saking parahnya. Saking parahnya. Allah udah kasih buka pintu gampang banget di bulan Ramadan. Ibadah dilipat gandakan. Pahala wajib menjadi 70 kali lipat. Pahala sunnah menjadi seperti pahala wajib. Pahala ibadah dilipat gandakan. Kemudian setannya udah dikerangkeng, hawa nafsunya udah dicegah dengan haus dan lapar, pintu nerakanya ditutup, pintu surganya dibuka, aura positif luar biasa keluar di situ, saudara. Tapi kalau dia nggak dapat ampunan Allah juga, berarti dia udah parah banget. Berarti di bulan Ramadan betul-betul dia kotori Ramadan dengan maksiat, betul-betul dia kotori Ramadan dengan kelalaian kepada Allah, betul-betul dia kotori Ramadan dengan sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, celaka. Kata malaikat Jibril, celaka, dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Al-Haddad, bisa sampai celaka saking parahnya berpalingnya dia kepada Allah Subhanahu. Hati-hati. Jadi kita Ramadan ini jangan hanya pikir kabar gembiranya aja, pikirin juga ancamannya. Minimal kita dapat kabar gembira. Jangan sampai kita termasuk yang diancam sama Allah masuk bulan Ramadan gak dapat apa-apa. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya? La ilaha illallah. Nah, kemudian pesan Imam Haddad berikutnya, bulan Ramadan jangan banyakin amalan dunia kecuali yang darurat aja, seperlunya. Kalau di Nasoir ini Imam Haddad menjelaskan, sebagian ulama salaf dulu
Mereka udah 11 bulan tuh dipakai buat nyari dunia udah cukup. Sebulan khusus buat akhirat. 11 bulan kan dicampur, dunia sama akhirat dicampur. Dunianya buat kebutuhan sehari-hari, sisanya buat akhirat. Kata Imam Al-Haddad, kalau bisa Ramadan ini jangan ada urusan dunia kecuali seperlunya. Makanya saya mendukung ibu-ibu yang ke Tanah Abang sebelum Ramadan. Biar Ramadannya udah fokus. Tapi sekarang ini udah gak ada yang ke Tanah Abang, Bu ya. Online ya, Bu ya. Kalau dulu kan seminggu sebelum Ramadan Tanah Abang desek-desekan, Bu. Karena saya masih kecil tinggalnya dekat Tanah Abang, jadi saya tahu. Oh, penuh dulu. Di satu sisi pikirannya udah lebaran, tapi di sisi lain bagus juga sih daripada ribetnya nanti di Ramadan. Jadi Ramadannya udah fokus, betul atau tidak? Makanya kalau ada urusan dunia kalau bisa kelarin sebelum Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu fokuskan untuk ngurus akhirat. Jangan sampai kita kadang-kadang ketipu, semangat di 10 pertama, semangat di 10 kedua, di 10 ketiganya malah kendor. Urusan ini, urusan itu, ada aja, Bu, ada aja. Jangan. Justru 10 terakhir itu mesti gaspol. Bukan pakai gas ya, bukan. Gaspol. Jelas ibu-ibu? Paham? Ada yang mau pakai gas di sini? Ada gaspol. Paham ibu-ibu? Jadi jangan tertipu, 10 malam terakhir itu justru mesti gaspol. Rasulullah SAW kalau udah 10 malam terakhir itu beliau syadda mizarah. Rasulullah kencangkan ikatan sarungnya. Wa ahya laila, Rasulullah hidupkan sepanjang malam-malam. Wa aiqadha ahla, Rasulullah bangunkan istrinya, keluarganya untuk ikut ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa ibu-ibu, kalau ada PR diselesaikan sebelum bulan Ramadan. Boleh nggak Beb urusan dunia? Kalau urusan sekedar kebutuhan darurat silahkan, nggak ada masalah. Urusan sekedar kebutuhan yang tidak bisa dihindari nggak apa-apa. Ya kayak orang misalkan kerja di kantor, kalau dia nggak masuk ya bisa dipecat dong akhirnya, bisa nggak digaji dong. Nanti anak istrinya ngelafkain siapa? Ya silahkan lanjutkan kerjanya. Tapi di luar itu khususkan untuk akhirat. Udah cukup, nongkrongnya udah cukup. Mohon maaf kadang-kadang Bu, ya Allah, ini penyakit nih. Bukber, buka puasa bersama. Niatnya buka puasa bersama, akhirnya nggak sholat maghrib. Banyak nggak yang begitu? Niatnya buka puasa bersama, akhirnya maghribnya lewat, isyaknya lewat, tarawihnya itu lewat sudah. Betul atau tidak? Kalau buka puasa bersama usahain bikin bagaimana agendanya, nuansa ibadahnya lebih kental. Bukan nuansa nongkrong yang lebih kental, bukan nuansa majelasnya yang lebih kental, bukan nuansa ngerumpi yang lebih kental. Di acara-acara habaib itu malam-malam ganjil ada buka puasa bersama. Tapi buka puasa bersama sekedarnya buka puasa, habis itu sholat maghrib berjamaah, habis itu udah baca ratib sampai biasanya sholat tarawihnya jam 8. Jam 8 tuh sholat tarawih ma'akhatmil Quran. Baca dari wadduha sampai akhir. Qurannya dibaca, tinggal khatam doang. Habis itu baca doa khatmul Quran, baca qasidah-qasidah. Indah. Buka puasa bersama ada tetap, tapi yang kental nuansa ibadah. Jangan sampai. Ini termasuk orang yang keliru, yang tertipu, orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat. Itu keliru tuh, tertipu dia. Puasa Ramadan wajib, sholat juga wajib. Orang yang buka puasa bersama sampai ngorbankan sholatnya, dia sedang menodai Ramadan ini. Hati-hati, perhatikan anak-anak kita yang bukber, perhatikan baik-baik. Dan ibu-ibu yang ada di sini, ya kalau bikin bukber sarankan, ayo kita bikin bukber nggak apa-apa, tapi bikin kentalkan nuansa ibadahnya. Soalnya kadang-kadang Bu, saya kalau bulan Ramadan ini kayak lagi di jalan saya atau di mana, mau buka puasa di restoran nggak bisa, udah diinian semua tuh, udah di booking semua rata-rata. Bookingnya buka puasa bersama dan duduknya saya lihat tembus sisa semua. Rata-rata banyak yang begitu, yang sholat juga banyak. Tapi habis itu udah isyaknya lewat, tarawihnya lewat. Ini apa? Rugi yang seperti itu, Bu. Rugi. Masa buka puasa bersama sampai nggak tarawih, sampai nggak sholat maghrib, yang benar aja. Rugi loh. Nah, betul atau tidak? Paham? Insya. Jadi itu di antara pesan dari Imam Al-Haddad,
minimalisir urusan dunia selama di bulan Ramadan. Udah cukup 11 bulan ente habis-habisan hidup ente habis buat dunia, 11 bulan udah cukup. Masa sebulan buat akhirat nggak bisa? Kalaupun harus melakukan urusan dunia, seperlunya, sekadarnya, sesuai kebutuhannya. Insya Allah yang seperti itu dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian di antara yang penting diingatkan oleh Imam Al-Haddad di sini, ya jangan tinggalkan sholat tarawih, jangan tinggalkan sholat tarawih. Ibu-ibu bagaimana Beb? Ibu-ibu yang bisa di rumah bagus, lebih afdal di rumah. Jadi di malam nggak keluar. Tapi yang misalkan mau keluar, usahakan bersama mahram keluarnya. Ya, usahakan bersama mahram sholat tarawih. Dan ini salah satu pesan penting dari Imam Al-Haddad. Dulu salafun saleh kalau sholat tarawih mereka khatamkan Quran dalam sholat tarawih, dibagi. Satu malam 1 juz, malam ke-30 udah khatam. Alhamdulillah. Itu yang paling ideal. Bisa khatam Quran dalam sholat tarawih. Kita di Markas Syariah Abu di pesantren, alhamdulillah sholat tarawihnya 1 malam 1 juz setengah. Nah, jadi malam ke-20 udah khatam. Alhamdulillah. Azan, Masya Allah. Kita dengarkan azan dulu. Setelah itu kita lanjut sedikit, langsung kita tutup dan sholat berjamaah. Insya Allah. والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi itu ya, yang paling ideal sholat tarawih 30 malam itu dihatamkan Al-Quran, paling ideal. Nah kalau kita nggak bisa, minimal baca Al-Qurannya di luar. Jangan sampai udah Ramadan masih nggak bisa hatam Quran. 1 hari 1 juz aja kalau dibaca tuh sebentar banget 1 hari 1 juz. Kalau mau menyisihkan waktu itu sangat mudah. Kalau ibu nggak kuat duduk 1 juz sekaligus bagi 4. Kalau yang kuat yang biasa baca Quran 1 juz setengah jam selesai. Yang biasa baca Quran 1 juz itu setengah jam selesai. Udah pakai tajwid bacanya setengah jam. Saya kalau baca 1 juz setengah jam biasanya. Nggak terlalu cepat, saya baca sedang masih pakai tajwid. Walaupun saya pakai hader, kalau betul baca hader itu panjang penjelasannya nanti. Tapi setengah jam selesai baca. Paling top 1 jam. Kalau mau bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Minimal hatam Al-Quran 1 kali. Masa di Syahrul Quran
Quran, enggak juga hatam Quran. Bagaimana kita mendapat syafaatnya Al-Quran? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran. Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabih, memberikan syafaat untuk orang-orang yang baca Al-Quran. Man ja'ala Al-Quran amama qadahu ila jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya dia, artinya dia selalu baca Al-Quran, dia berusaha pahami Al-Quran, dia berusaha mengamalkan isi Al-Quran, qadahu ila jannah, Al-Quran bakal nuntun dia ke surga. Tapi man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ila nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, artinya apa? Al-Quran enggak ditengok-tengok. Al-Qurannya enggak disentuh-sentuh. Tapi berdebu itu Al-Quran ditaruh di rumahnya. Udah setahun sekali pun enggak lagi, masih mending setahun sekali enggak. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan menjorokkan dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka minimal hatam Al-Quran di luar tarawih. Nah, kalau hatam Quran di luar tarawih, nanti pas hatamannya ibu-ibu sekalian dari wadduha sampai sekarang bagus, sampai akhir bagusnya hatamannya di dalam sholat. Enggak apa-apa. Dalam sholat sampai An-Nas, habis itu baca doa khatam Al-Qurannya di luar sholat. Itu lebih afdal, lebih bagus. Ada asar-asar riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, terlalu panjang kalau saya jelaskan sekarang. Nah, kalau nggak bisa juga seperti itu, minimal terawihnya jangan keburu-buru, minimal. Jangan sampai keburu-buru yang sampai menyebabkan terawih itu nggak sah. Kadang-kadang ada orang terawih sampai nggak tumanina kayak di YouTube tuh viral. Ngomong. Satu rakaat 1 menit. Itu sholat, apa? 1 rakaat 1 menit itu. Bahkan bukan 1 rakaat, 1 salam 1 menit. 1 rakaat 1 menit masih masuk akal. 1 salam 1 menit. Ada sholat tarawihnya saat awal sampai akhir 10 menit selesai. Seolah-olah dia lagi lari, dikejar sama Allah, dia lari menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Imam Al-Haddad mengingatkan, ente daripada sholat tarawih begitu mendingan dari sholat. Mendingan gak sholat tarawih, maksudnya bukan gak sholat fardu. Mendingan gak sholat Kalau mau sholat tarawih, jaga. Minimal tumaninahnya dijaga. Walaupun mau cepat boleh. Saya kalau imamnya lumayan cepat pun termasuk. Tapi tumaninahnya tetap dijaga. Bacaan Fatihah yang benarnya tetap dijaga. Bacaan tasyahud akhirnya tetap dijaga. Supaya sholatnya tetap sah. Orang yang sholat tarawih itu buru-buru kelewatan sampai tumaninahnya hilang. Sampai bacaannya nggak bener, Fatihahnya bacaan yang fardu nggak bener, itu dia sedang digoda setan. Lebih baik dia tidak sholat sunnah daripada sholat sunnah seperti itu. Karena orang kalau nggak sholat tarawih dosa atau tidak? Nggak dosa. Orang nggak sholat tarawih nggak dosa. Tapi kalau sholat tarawih dengan cara seperti itu dia dosa. Bukannya dapat pahala, malah dosa. Udah dapat sombongnya, ngerasa udah sholat. Dapat dosanya karena main-mainin sholat. Dapat lagi suul adab sama Allah, seolah-olah sedang lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga minimal, kata Imam Haddad, minimal jaga. Kalau mau sholat tarawih, minimal jaga rukun-rukunnya harus terlaksana semua. Khususnya tumakninahnya diperhatikan. Diam sejenak biqadri subhanallah ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika i'tidal, itu bisa diperhatikan. Maka kalau istiqamah sholat tarawihnya, maka sesuai hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari yang ibu-ibu dulu sering dengar di iklan hadisnya sampai pada apal semua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena yakin kepada Allah, ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Imanan itu ayat tasdiqan biwa'dillah, yakin dengan janji Allah. Ihtisaban artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ibu-ibu dengar kata-kata semua dosanya diampuni seolah-olah remeh, biasa aja. Kalau dengar amalan ini bikin duit banyak baru semangat saudara. Tapi kalau amalan ini menyebabkan diampuni dosa-dosa, itu bukan kecil. Diampuni dosa itu bukan kecil, Bu. Satu dosa aja kalau kita dihisab sama Allah, belum tentu kita bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji diampuni dosa dari Allah itu syai' azim, sesuatu yang luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini tarawihnya bisa baik, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, Imam Al-Haddad antaranya di sini mengingatkan, saya nggak bisa baca semuanya, sebagian aja. Jangan lupa kita mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, Bu. Bayangkan kalau orang bisa dapat Lailatul Qadar seumur hidupnya 12 kali aja. 12 kali aja dia dapat Lailatul Qadar seumur hidupnya, seolah-olah dia di masa hidupnya ini hidup 1000 tahun dalam keadaan ibadah. Luar biasa, Bu. Cuma dengan cara apa? Dengan jaga diri kita di bulan Ramadan. 12 kali aja dapat Lailatul Qadar. Ya udah, nggak usah bicara 12 kali, sekali aja dulu deh. Sekali aja tuh dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan, Beb? Lailatul Qadar itu menurut jumhur ulama bisa terjadi di malam apapun di bulan Ramadan. Enggak harus 10 malam terakhir. Malam pertama bisa aja Lailatul Qadar. Malam kedua bisa aja Lailatul Qadar. Apalagi malam pertama ada fadilah khusus, ya, dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ketiga, malam keempat bisa aja. Nggak ada yang tahu Lailatul Qadar itu kapan. Nggak ada yang tahu. Bisa malam pertama, bisa kedua, memang. Tapi umumnya terjadi di 10 malam terakhir. Lebih umumnya lagi terjadi di malam-malam ganjil di antara 10 malam terakhir. Ada, dan setiap tahun itu pindah-pindah, nggak tetap. Ada hamba yang Allah perlihatkan kapan Lailatul Qadar itu ada. Tapi ada juga, dan itu lebih banyak, hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar tanpa dia merasa dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ini umumnya orang nih seperti kita nih yang hatinya masih banyak penyakit hati, kita nggak tahu Lailatul Qadar itu kapan. Nah, maka tugas kita kenapa? Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadar di antara semua malam-malam Ramadan? Bukan hanya 10 malam terakhir, bukan hanya malam-malam ganjil saja, tapi di semua malam Ramadan, supaya kita ibadah jangan berhenti di setiap malam bulan suci Ramadan. Itu hikmahnya. Soalnya kalau udah pasti di 10 malam terakhir, ya 10 malam pertama ibu-ibu kagak ada yang mau ibadah, 10 malam kedua kagak ada yang mau ibadah. Nanti getolnya di 10 malam terakhir doang. Betul atau tidak? Nggak ada yang bilang pasti. Jadi rumusnya seperti ini, ibu-ibu sekalian. Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Kemungkinan. Berarti bisa nggak terjadi di malam itu? Bisa. Kemungkinan lagi yang kedua di 10 malam terakhir, baik ganjil atau bukan. Berarti bisa nggak di selain itu? Bisa. Tapi yang paling mungkin, pokoknya dia di semua malam Ramadan. Bisa di malam 1, bisa di malam kedua, bisa di malam ketiga, bisa di malam keempat, dan seterusnya. Nggak ada yang tahu Lailatul Qadar itu kapan. Jelas atau tidak? Jelas. Maka jangan berhenti untuk ibadah sepanjang Ramadan. Minimal, ibu-ibu sekalian perhatikan nih, minimal, pegang omongan saya. Kalau mau dapat Lailatul Qadar seminim-minimnya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Seminim-minimnya. Kenapa kalau sholat isya subuh berjamaah? Ya, karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faqa'anna maqama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah dia sholat separuh malam, setengah malam. Artinya kalau tahu-tahu kebetulan ketemu Lailatul Qadar, kita dapat pahala sholat setengah malam, dilipat gandakan Lailatul Qadar. Dahsyat atau tidak? Dahsyat. Kemudian sholat subuh berjamaah. Ini subuh ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Jangan dianggap enteng subuh, sibuk malamnya tentu subuhnya bablas. Itu namanya tertipu sama syaitan. Subuh man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat di seluruh malam. Seluruh malam, dari maghrib sampai subuh seolah-olah dia nggak berhenti sholat. Kalau pas ketepatan dia malam Lailatul Qadar, berarti dia dapat pahala sholat semalam full, dilipat gandakan 1000 malam ya. Dahsyat atau tidak? Maka saya ingatkan ibu-ibu, sesibuk apapun ibu-ibu, secapek apapun ibu-ibu, minimal kalau mau dapat Lailatul Qadar, jangan tinggal isya berjamaah, jangan tinggal subuh berjamaah, minimal.
Tapi jangan mau dapat yang minimal aja. Kalau urusan dunia nggak mau dapat minimal, maunya maksimal. Urusan akhirat nyarinya minimal. Itu minimal seminim-minimnya orang dapat Lailatul Qadar itu. Maka kalau orang menjaga sepanjang Ramadan, subuh berjamaah, isya berjamaah, insya Allah kemungkinan besar dia pasti dapat Lailatul Qadar. Tapi dapatnya batas minimal. Lebih baiknya apa? Tarawihnya juga jangan ditinggal. Orang kalau nggak tinggalin tarawih kemungkinan besar dapat Lailatul Qadar. Kalau yang head bagaimana, Beb? Ya niatkan dalam hati, Allah ya Rabb, andai kata aku nggak head, aku mau ibadah. Ganti dengan ibadah-ibadah lain. Sholawat bisa, zikir bisa, yang lainnya bisa, betul atau tidak? Khidmah sama suami ibadah, ngurus anak itu ibadah. Niatkan ini ibadah saja. Ya Rabb, kalau ini Lailatul Qadar lipat gandakan ya Allah. Jelas atau tidak? Maksimal hidupkan sepanjang malam sampai subuh, apalagi dengan iktikaf. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita termasuk yang dapat Lailatul Qadar, dapat pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk mengisi Ramadan dengan ibadah. Suami-suami kita, anak-anak, ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya Allah entengkan untuk ibadah. Allah jadikan Ramadan tahun ini dihiasi dengan penuh ibadah, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dengan penuh ketaatan, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama dikir jalalannya. Afdalu ma qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan setelah Lebaran. Insyaallah masuk Ramadan. Ibu-ibu minta maaf kalau ada salah-salah ya Bu ya. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk Ramadan dalam keadaan hati kita bersih. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma. Jangan lupa sholat habis ini langsung sholat semua ya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf dikasih
kasih jalan ya Bu ya, karena Habib akan naik ke atas.